Umat Islam itu sangat rasis, Bu ya. Saling menjatuhkan antara satu dengan yang lain. Kemudian ada kaidah atau ada sesuatu yang pernah disampaikan oleh orang-orang tua dahulu, bahwa ada dosa yang diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Dan dosa syirik ini dosa syirik yang seperti apa, Bu ya? Kemudian yang berikutnya, apakah surga hanya dimiliki oleh umat Islam? Jadi yang pertama tentang dosa yang diampuni kecuali dosa syirik, dan yang kedua adalah surga apakah hanya milik umat Islam? Jadi begini, ini semua dosa bisa diampuni. Nggak ada dosa yang tidak diampuni. Semua dosa diampuni. Ini awalnya setan ini, kalau setan lagi nih, iblis lah. Iblis itu diusir dari sorga, tapi dia minta dua persyaratan. Saya mau diusir dari sorga asal ada dua persyaratan. Tentu persyaratannya bukan uang kededah ya. Iblis tidak minta uang kededah, enggak. Atau uang ganti rugi, enggak. Pertama, dia minta diberi panjang umur sampai kiamat. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Kata Allahnya, oke, saya kabulkan. Innaka minal mundharin. Terus satunya lagi, iblis meminta izin kepada Allah, wa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Minta izin untuk bisa menggoda seluruh umat manusia. Kata Allah, oke, saya kabulkan. Segera kau angkat kaki dari sorga ini. Aku tidak sudi sorga ditempati orang yang sombong seperti kamu. Begitu keluar, ini iblis kan artinya luar biasa, panjang umur sampai kiamat, nggak mati-mati. Yang kedua, dia mendapat izin menggoda, artinya dia itu ketika menggoda kita sekarang nih itu legal, resmi, karena iblis juga punya SIM kok, surat izin menggoda. Kamu berani goda, saya berani lah. Dasarnya apa? Tidak ada izinnya, mana itu ada SIM-nya. Itu Allah yang mengizinkan. Jadi dalam pikiran dia begini, itu juliknya iblis nih. Dia ingin menggoda la ughwiyannahum ajma'in. Dia punya program ingin menggiring manusia masuk neraka semua bersama-sama dengan iblis. Nanti kalau sudah masuk surga semua, nanti iblis termasuk orang yang akan mendapatkan ampunan dong. Itu logika iblis. Tetapi ketika iblis sedang bertolak pinggang sambil bersiul-siul karena dia yakin manusia masuk neraka semuanya, kata Allah, tar dulu iblis, memang aku izinkan kamu goda seluruh manusia, silakan, tetapi nanti ketika manusia itu sadar lalu merasa menyesal dan minta ampunan kepadaku, pasti akan kuampuni semua. Iblis melongo, lo kerja bakti begini mah. Dari situlah maka iblis merubah strateginya, tidak sampai kepada menggoda manusia bermaksiat, tapi bagaimana supaya manusia jangan bertobat. Yaitu langkah pertama, jangan sampai manusia merasa berdosa. Jangan sampai merasa berdosa. Jadi ketika kita sudah tidak merasa tidak merasa berdosa, itu sudah masuk dalam perangkap iblis. Hati-hati. Bukan persoalan musyrik, bukan persoalan dosa. Allah mengatakan, wahai manusia,
yang beriman kepadaku, kamu tidak perlu berputus asa, karena engkau melakukan dosa-dosa yang besar-besar dan banyak sekali. Jangan putus asa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqnutu mir rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa, akan diampuni asal kamunya minta ampun. Itu aja kok. Kalau musyrik gimana? Kalau musyrik mah bukan dosa, maka prosesnya ya bukan minta ampun, masuk Islam lagi. Kalau masuk Islam lagi diterima enggak? Ya terima, udah selesai, gampang dong. Gimana sulit-sulitnya? Jadi jangan dikira musyrik itu dosa yang tidak diampuni, bukan begitu. Musyrik itu bukan dosa, dia menggandakan Tuhan, menduakan Tuhan soalnya. Bukan orang musyrik itu membunuh tidak, mencuri tidak, korupsi tidak, berselingkuh tidak, berzina tidak kok. Dia hanya menduakan Tuhan. Jadi sampai sekarang belum ada KUHP yang mengatur menduakan Tuhan, hukumannya berapa itu nggak ada. Betul nggak? Sok pasal berapa? Ya nggak ada. Karena itu menduakan Tuhan. Jadi gimana? Ya bukan bertobat. Kamu kembali baca syahadat lagi dan selesai. Diterima nggak? Ya diterima. Nah itulah makanya kemudian persoalan tentang syirik ya. Kalau syirik mah tidak begini. Syirik itu ada dua macam ya. Ada syirik khafi, ada syirik jali. Kalau syirik jali, syirik yang kelihatan. Kalau syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Kalau syirik yang kelihatan, syirik jali itu gampang, kelihatannya nyembah berhala, kan gitu. Kemudian ngebungkus pohon besar dengan kain putih, ya kan gitu. Terus goyang-goyang nisannya, kuburan suaminya, yang seperti itulah. Dan nggak banyak sifatnya. Tetapi harus diketahui pula, orang yang menyembah berhala pun ketika ditanya kenapa ini berhala, mereka mengatakan wa mana buduhum, kami tidak menyembah berhala kok, walakin liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, wa mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah berhala, itu hanya mediator saja untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu aja kok. Itu namanya orang hunafa, artinya orang yang yakin kepada ketuhanan yang Maha Esa, tapi mereka ikut-ikutan menyembah berhala. Itu hunafa yang ada di Mekah pada waktu itu. Nah, kalau yang syirik yang khafi, ya setiap hari kita melakukannya. Lalu syirik nggak? Ya syirik. Kenapa khafi? Ya karena nggak terasa, nggak bisa dilihat. Seperti ada orang bahkan dia berbuat baik, sodako 500 juta untuk bangun masjid. Setelah jadi dia ngomong, lamun teu aya aing mah moal jadi ya teh. Apa tuh? Kalau nggak ada gue nggak bakal jadi. Saya bilang, Bung, yang menentukan jadi itu Allah, bukan kamu kok. Ya enggak, saya dong. Ya Allah ada, yang sekalipun ada Allah, kalau saya enggak ada enggak bakal jadi. Berarti lamun saya aing mau jadi itu berarti dia menganggap dirinya lebih menentukan dari Tuhan. Musyrik enggak? Iya. Orang itu juga sama berkata kepada anak-anaknya, kalau bukan aku yang nyabokin kamu, bukan aku yang nyusin kamu, kalau bukan aku yang main biaya nggak bakal jadi manusia gitu. Betul nggak? Kalau ngegait gue tolong mampus loh. Jadi ya kemusyrikan mah ya. Nah inilah kadang-kadang orang pengen tidak musyrik. Ya bagus, tidak salah. Orang itu ingin menghindar dari musyrikan, bagus. Tetapi detektornya berbeda.
detektornya kurang sensitif, gitu. Jadi ketika orang itu datang pada kiai dikasih jimat, musyrik. Kenapa? Ya berarti kan percaya ada kekuatan dan sentuhan. Iya, udah. Ternyata yang membuat kita musyrik itu bukan jimat, lebih efektif uang kok. Percaya nggak? Ibu-ibu pergi ke supermarket kira-kira bawa uang 50.000, tujuannya hanya beli softtek. Tahu jalannya Pak? Nunduk jalannya, nggak tengok, nggak nunduk aja, terus langsung ambil bayar udah. Tapi begitu bawa uangnya satu tas, tahu jalannya kemana? Ditengok semuanya. Wah, jalan juga lain, jalan juga digeol-geol, jalan juga. Iya, dia lebih yakin dengan bawa uang. Oke. Ada tentara dikirim ke Timur Leste. Meta sama kiai dikasih jimat anti tembak, oke? Sama satu lagi polisi dikasih pistol. Lebih berani mana? Bawa jimat atau bawa pistol? Yang musyrik mana? Betul nggak? Kita berkorban untuk masjid yang untuk kita pakai sendiri, Ketika ada bantuan bangun masjid hanya diminta 500.000, melotot kok. Tapi untuk biaya calon jadi kuwu habiskan 4 miliar, nggak ragu-ragu kok. Jadi yang lebih hebat Allah atau jabatan? Orang yang mencalonkan diri sebagai siapapun lah, dari mulai kuwu, bupati, gubernur, presiden, anggota dewan, berapapun dia keluarkan demi jabatannya. Tapi masjid yang mau roboh diminta 500.000 saja, keberatan. Jadi dia itu menyembah siapa sebenarnya? Jadi kita jangan melihat itu menyembah berhalanya. Orang yang berhala juga punya argumentasi. Wa ma na'buduhum, kami tidak menyembah berhala kok, illa liyuqarribuna ila sulfa. Ya karena bagaimanapun orang beribadah itu kalau Tuhannya kelihatan lebih khusyuk. Percaya enggak? Saya jarang melihat orang Islam sholat sambil nangis, jarang. Atau mungkin belum pernah sekali. Pernah melihat belum? Belum pernah. Tapi orang yang menyembah tempekong nangis Pak, karena kelihatan Tuhannya. Itu maksud mereka begitu, supaya khusus sholatnya gitu. Jadi dibikin tempekong depannya. Musyrik enggak? Ya musyrik juga sih. Menurut saya ya musyrik juga sih. Tapi dia punya alasan bahwa mereka tidak musyrik, enggak gitu. Itu hanya untuk mendekatkan diri saja. Makanya di masjid juga sudah mulai ini banyak. Pas di pengimaman tuh, di mihrabnya tuh ada Allah Muhammad. Betul nggak? Supaya lebih khusyuk, supaya kelihatan alif lam lam ha. Itu wa ya'budullah ala harfin, menyembah huruf namanya itu. Betul nggak? Bagi jemaah siapa? Menyembah alif lam lam ha. Alif lam itu bukan Allah, bukan itu mah. Itu namanya kita juga bukan lafzullah itu tuh. Alif lam itu kita hanya lafzul jalalah, bukan Allah. Ya mungkin ada. Yang anak saya juga pernah malam hari mau ke Jatibarang di Masjid Tulungagung itu di atas menaranya ada lafzul jalalah. Bah, itu ada Allah. Oh iya itu, makasih. Semacam itu. Jadi kemusyrikan yang khafi ini artinya bagi kita, begitu kita meyakini bahwa aku yang bisa menentukan, itu Anda sudah mengangkat dirimu sebagai Tuhan juga. Jadi kemusyrikan yang sangat tersembunyi adalah bukan benda yang ada di luar diri kita. Yang paling tersembunyi dan paling sulit dibuktikannya dan orang tidak akan percaya adalah ketika yang menjadi Tuhan pendampingnya, Tuhan gandanya adalah dirimu sendiri.
Allah mengatakan afara'aital ladzi takhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak lihat banyak orang yang mengangkat Tuhannya adalah dirinya sendiri Tuhan. Aku yang menentukan. Seorang atasan juga masih sering mengatakan kepada bawahannya, jangan macam-macam kamu ini, jangan menggurui saya. Yang penting kamu nurut, kalau tidak ketahuilah masa depanmu ada di ujung pena ini. Dia menentukan nasib orang. Kalau yang bisa menentukan nasib Tuhan bukan. Berarti dia menganggapnya sebagai Tuhan enggak? Enggak berasa. Dia tidak mengatakan aku Tuhan, kecuali Fir'aun ya. Kalau Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang tertinggi. Itulah sebabnya kenapa Fir'aun ini, ayat-ayat Fir'aun di Al-Quran paling banyak cerita Fir'aun sama Nabi Musa, malah cerita Nabi Muhammadnya nggak banyak. Nabi Yusuf 1 ayat, Nabi Ibrahim sekian ayat. Tetapi kalau cerita Fir'aun itu setiap halaman Al-Quran selalu ada pertarungan Musa dengan Fir'aun. Itu menunjukkan bahwa kemusyrikan itu merajalela pada manusia di segala zaman, yaitu ketika yang dijadikan Tuhan adalah dirinya sendiri. Betul nggak? Jangan-jangan Fir'aun ini mengatakan ana rabbukumul a'la, itu syiriknya syirik kecil. Kita lebih besar daripada Fir'aun. Fir'aun yang dibunuh, yang ditindas itu orang-orang Bani Israel. Tapi rakyatnya orang Kipti, orang Mesir, dihidupin, dikasih makan. Termasuk piramid-piramid itu proyek-proyek untuk menyerap tenaga kerja. Karena dia ngasih makan rakyatnya, dia sayang sama rakyatnya. Sehingga doa Nabi Musa 40 tahun baru dikabul sama Allah kok. Kenapa? Karena Allah tahu Fir'aun itu sayang sama rakyatnya. Yang ditindas sedikit. Tapi di dunia sekarang yang membunuh rakyatnya bukan main. Iya, yaitu yang terwakili oleh orang-orang yang fasis, orang-orang yang fasis, sama apa tadi bilang rasis. Kalau rasis itu ya gimana? Ya kelompok dia yang benar, yang lain dibantai. Kalau fasis ya siapa saja ya yang melawan habisin semuanya. Dua-duanya sama. Tapi saya tidak mengatakan Islam itu fasis atau Islam itu rasis. Itu adalah pemahamannya yang salah itu. Betul nggak? Karena yang menentukan orang masuk surga atau tidak itu hanya Allah. Allah mengatakan innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara wal majus wa ma asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang Paseban, orang Nasrani, orang Majusi, orang musyrik, semuanya itu siapa yang masuk surga Allah yang menentukannya di hari akhirat nanti. Tetapi kalau sekarang kau bisa menentukan ini neraka ini surga, jangan-jangan Anda sudah menganggap dirimu sebagai Tuhan juga. Oke, terima kasih.